Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Bima Kurnia Sandi, NIM F1D220032 dari Teknik Geologi Universitas Jambi. Di sini saya akan memberitahu cara untuk memberi format atau mengatur format pada Microsoft Word. Baik itu format untuk bab, subbab, lalu nomor halaman, dan daftar isi. Baik, kita mulai dengan bab pertama. Bab pertama biasanya itu cover. Karena bab pertama itu cover, kita bedakan bab pertama dengan bab 2 melalui big bricks untuk membedakan sectionnya. Bab kedua, kata pengantar, kita menggunakan heading 1. Bold, warna oke. Kata pengantar. Selanjutnya, setelah kata pengantar, itu daftar gambar. Menggunakan heading 1 juga. Daftar gambar. Setelah daftar gambar, biasanya ada daftar tabel. Kita menggunakan heading 1 juga. Penggunaan heading ini untuk nanti di daftar isi. Tabel. Lalu di lembar selanjutnya itu ada daftar isi. Oke, kita beri halaman dulu pada bagian ini. Beda section 1, section 2 karena kita menggunakan tadi di sini kita menggunakan fact brick untuk membedakan sectionnya. Pembedaan section juga ini bisa digunakan untuk membedakan kertas potret dan landscape seperti ini contohnya. Jadinya antara halaman pertama dan halaman selanjutnya itu tidak sama-sama landscape atau tidak sama-sama potret seperti itu. Itu juga salah satu kegunaan dari fact brick. Oke. Tadi page number biasanya itu ada di bawah sebelah kanan. Nah, untuk mengubah format ini dimulai dari angka 1, kita bisa langsung ke format page number start at 1. Biasanya untuk daftar isi itu kita menggunakan ini I1, I2, I3. Oke. Nah, cover di sini dia tidak memiliki halaman, different first page untuk cover karena cover tidak memiliki halaman. Ya.
Kita ulang kembali karena seperti ini biasanya komputer. Dia sedikit mengalami error atau perlu pengulangan agar formatnya berjalan dengan baik. Bentar, selanjutnya sudah ada semua. Setelah daftar isi, kita masuk untuk membedakan dari daftar isi atau format halaman ini menjadi angka, kita menggunakan kembali page break. Next page. Nah, ini next page. Nah, ini di sini bab 1. Bab 1 kita menggunakan caranya seperti ini. Untuk masukkan bab. Klik define new multi-level list. Di sini bab 1. Nah, jadi ini. Heading 1, levelnya level 1. Follow number width-nya nih kita pakai space, pakai space agar nanti jarak bab 1 lalu kata-kata setelahnya tidak terlalu banyak memakan jarak atau jaraknya tidak terlalu jauh. Oke. Oh, salah. Kita menggunakan bukan ini. Karena heading 1 itu untuk daftar isi, berarti di sini kita menggunakan heading 2. Kita masukkan ke dalam heading 2. Bab 1, oke. Nah, heading 2, untuk mengubah warna dan ukurannya bisa menggunakan modify. Di sini ukurannya 16, Times New Roman, bold, dan warna hitam. Ya, bab 1. Bab 1, pendahuluan. Setelah bab biasanya ada subbab. Nah, cara masukkan subbab sama seperti masukkan bab tadi, itu define, habis itu kita ke level 2. Nah, di sini untuk memasukkan ini biasanya kan mengikuti bab titik subbab. Nah, caranya kursor ini kita pindahkan ke depan angka 1, beri titik di depan angka 1, lalu pindahkan lagi kursor ke depan titik, menggunakan di sini level 1, 21. Jangan lupa untuk men-checklist legal style numbering karena untuk mengubah ini agar tidak menggunakan angka Romawi. Style ini kita lanjut ke heading 3. Levelnya level 2. Nah, berada di level selanjutnya. Yang pertama tadi level 1. Oke. Nah, jadi 1.1. 1.1 ada di heading. Kita lihat lagi. Modify untuk mengubah ukuran dan warnanya dan Roman. Tadi ukuran babnya 16, berarti untuk subbab ukurannya 12 saja. Jangan lupa untuk bold dan warnakan hitam. Oke, jadi pendahuluan. Pendahuluan biasanya ada tujuan. Setelah tujuan ada manfaat. Untuk memasukkan heading lagi, untuk memasukkan subbab kembali, langsung aja pilih di sini heading. Agar dia langsung otomatis berurutan, berkelanjutan setelah 1.1 lanjut ke 1.2. Tujuan, bisa.
1.1 latar belakang. Dua tujuan 1.3. Manfaat. Oke, setelah bab 1 lanjut ke bab 2. Bab 2 langsung kita pilih heading 2. Bab 2 itu pembahasan. Untuk subbabnya misalkan yang akan kita bahas di sini tektonik lempeng. Nah, dalam tektonik lempeng itu ada apa aja sih? Berarti di sini nanti masuknya 2.1.1. Nah, untuk memasukkan 2.1.1.1 kita kembali lagi masuk define new multi-level list. Di sini kita pilih ketiga, levelnya level 3. Stylenya pindah ke heading 4. Nah, di sini udah nih 3.1.1. Oke, bagaimana cara membentuk 3.1.1 ini? Caranya, kembali lagi ke cara awal, kursor diarahkan ke depan angka 1, diberi titik, lalu pindahkan kursor lagi ke depan titik, pilih ini, level 2, beri lagi titik di depan angka 1, masukkan level lagi, level 1. Nah, disitu jangan lupa tab karakternya untuk space dan legal style numbernya di checklist pula. Oke. Nah, sini ada nih. Jadi 2.1.1, tapi dia belum masuk nih, kelihatannya belum masuk di heading 4. Nah, kita ubah kembali. Masuk lagi. Number position. Nah, jadi nih kita modify di sini. Ini bold, ukurannya 12. Ini Roman, warnanya hitam. Ukuran 10. Oke. Ini. Dan lempeng itu ada apa aja? Nah, convergen. Setelah convergen itu ada divergen. Setelah divergen ada lagi nih transform. Ya. Nah, di sini kita lihat kok halamannya masih i kayak gini. Jadi kita ubah halamannya. Cara format page number, numbering formatnya ini kita jadi angka 123 star, kita mulai dari angka 1. Nah, jadi lihat perbedaannya di sini. Ini masih i, di sini sudah menjadi angka. Oke. Lanjut ke tahap selanjutnya atau bab selanjutnya, bab 3. Bab 3 ini menutup. Misalkan di bab 2 ini kita memasukin tabel atau gambar. Misalkan di sini kita ingin memasukkan tabel. Kita pilih insert,
kita klik tabel, seperti ini contohnya. Nah, untuk memberi nama pada tabel, ini caranya seperti ini. Klik kanan, insert caption. Tabel itu biasanya ada di atas atau above. Jadi above. Di sini tabel atau TBL, kita TBL aja nih. Beda. Untuk misalnya nih ada apa formatnya yang belum ada di sini, kita langsung aja new label. Ketik misalnya tabel gitu. Oke, nah sini langsung ada nih tabel 1. Tabel 1 misalnya zona subduksi. Subduksi. Oke. Habis tadi. Sini di kanan insert caption tabel hanya above. Lupa masuk ke sini. Tabel 1 zona subduksi. Oke. Dia ada di atas, posisinya ada di atas tabel. Nah, yang kedua nih, kita membuat tabel juga. Buat lagi tabel, kita insert di tabel. Kita ingin masukkan lagi insert caption. Nah, di sini langsung otomatis tabel 2. Dia langsung berurutan. Misalnya tabel 2 ini skala MOS. Nah, yang transpon ini kita memasukkan gambar misalnya. Langsung aja insert gambar, insert pictures. Misalnya kita masukkan gambar batuan nih. Misalnya insert nih. Insert. Untuk memberi caption atau tulisan di bawah-bawah gambar, kita menggunakan insert caption lagi. Nah, karena ini gambar, biasanya gambar itu ada di bawah, below. Nah, itu karena gambar, kita beri gambar di sini, atau kita buat lagi nih, misalnya nggak ada tulisan gambar, kita buat gambar. Oke, di sini gambar batuan. Nah nih, sini ada gambar batuan. Oke, nah sini. Nih, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk mengisi daftar isi. Nah, cara membuat daftar isi, kita tidak perlu menggunakan satu-satu lagi, menggunakan cara lama. Jadi caranya langsung aja ke reference, klik table of content, kita custom. Karena kita tadi menggunakan headingnya sampai heading 4, kita tambah aja sampai heading 4. Kita di sini juga bisa memilih titik-titiknya kayak mana, mau kayak gini atau yang garis-garis bawah yang panjang-panjang gini. Ya biasanya menggunakan titik-titiknya. Oke, langsung oke. Nah, otomatis semuanya ada di sini. Connect line semuanya otomatis langsung masuk ada di sini. Dan fungsi kita menggunakan heading tadi ya di sini karena tadi di table of content di custom ini, nah, fungsi heading itu untuk membuat table, membuat isi dari daftar isi itu tadi. Selanjutnya, misal kita mau menambahkan daftar tabel dan daftar gambar. Ini daftar tabel dan daftar gambar, kita langsung aja klik insert table of figure. Sini. Gambar, tadi kan kita pakai format gambar untuk gambarnya. Jadi kita klik gambar sini,
langsung oke. Gambar 1 batuan buku langsung ada di halaman 3 ya. Ada di halaman 3. Halaman 3 gambar 1 batuan buku sudah ada. Dan kita masukkan daftar tabel nih. Kita memasukkan daftar tabel sama seperti di daftar gambar tadi. Dan bedanya di sini kita menggunakan format tabel yang kita gunakan pada kedua tabel tadi. Di sini langsung oke. Nah, secara otomatis kita ulang. Gambar kita ubah jadi tabel. Oke. Oh. Misalnya. Nah, jadi tadi ada sedikit kesalahan, mohon maaf. Di sini kursor harus berada di bawah tempat daftar tabel agar tidak langsung ke bab selanjutnya. Jadi di sini caranya insert figures, kita ubah menjadi tabel. Oke, nah sudah jadi. Di cover kok ada halaman nih, kita mau ngilangin, langsung aja di first page. Di sini kita hilangin deh. Pengantar. Jadi, oke. Semuanya sudah jadi, daftar isi sudah jadi, bab dan subbab sudah ada semua, sudah ada di sini semua. Oke, segitulah. Bisa dibilang tutorial dari saya tentang bagaimana cara membuat format pada Microsoft Word. Jadi ini dapat berguna untuk kita misalnya buat laporan, contohnya ini sangat berguna sekali, atau kita membuat buku, nah ini juga berguna. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, kita sama-sama masih belajar di sini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.